Bismillah. Kali ini saya Adam Gibran akan mempraktikkan bagaimana cara membuat grafik slope yang baik dan benar untuk pada kasus praktikum efek fotolistik. Nah, kita sebelumnya praktikum kita sudah mencari tegangan menghenti dari masing-masing spektrum warna: kuning, hijau, muda, hijau tua, biru, dan ungu dengan panjang gelombang sekian. Nah, lalu ketika kita sudah mendapatkan panjang gelombang, maka kita akan mendapatkan frekuensi dari gelombang tersebut atau dari spektrum warna tersebut. Lalu kita cari delta F-nya, selisih F warna dengan F kuning. Jadi F kuning nanti 0, nggak usah dimasukin aja. V yang ini juga nanti 0, nggak usah dimasukin. Itu merusak nilai ketika 0 kita masukin. Oke, udah masuk, dapat. Lalu kita cari H-nya. H-nya ya rumusnya ini. E dikali delta V dibagi delta F itu kan. Konstanta Planck. Teman-teman lihat di sini, ketika di average atau di rata-rata, nilainya mendekati dengan nilai konstanta pada teori yang pernah kita ketahui, yaitu konstanta Planck itu 6,63 dikali 10 pangkat min 34. Ini 6,25 dikali 10 pangkat min 34. Karena ada alat bobot. Nah, oke. Ketika kita mencari ralat rambat, kita akan mencari dengan cara turunan seperti ini, teman-teman. Terhadap delta F, turunannya terhadap delta V, terus dikali dengan skala terkecilnya, setengah dari skala terkecilnya, terus di kuadrat gitu ya. Terus kita dapat ralat rambat masing-masing spektrum warna. Terus kita cari ralat bobotnya dengan rumus ya ini, akar dari 1 per kuadrat 1 per F 1, ya kayak inilah. Ini kuadrat, nanti di jumlah-jumlah nanti saya kasih pada saat praktikum sebelumnya harusnya. Oke, lanjut. Ini kita mencari slope dan intercept. Setelah itu kita mau mencari grafik slope itu gimana? Kita cari slope dan interceptnya dulu. Pertama kita cari slope gini, sama dengan slope, masukin. Ini H6 H9 itu apa? Ini nilai Y. Nilai delta Y kan delta V ya. Nah ya. Selanjutnya kita mencari, terus yang ini apa? G6 G9 itu nilai X atau delta V, delta F. Nilai X atau delta F ya, teman-teman. Nilai. Oke. Sama seperti intercept. Ini dalam kurungnya sama seperti ini. Kita dapat nilai slope dan interceptnya. Selanjutnya kita buat X baru, atau ya X baru ini sama seperti sebelumnya karena tidak terpengaruhi, karena X ini adalah variabel ini ya, variabel bebas, atau maksudnya ya kita udah ya inilah X nih nilai delta F nya, karena dia nggak terpengaruhi rumus dari ini slope dan intercept nanti selanjutnya. Nah, untuk Y atau delta V ini dipengaruhi atau akan berubah karena kita mau mengikuti garis biru yang ini. Garis birunya kan ini ada titik-titik yang beda ya di sini ya. Ini garis birunya kita mau ikuti. Maka nanti kita mencari namanya Y baru. Di mana Y baru adalah slope A22. Ini adalah slope ya. Dikasih tanda dolar itu kenapa? Karena biar dia tidak berpindah-pindah ketika ditarik ke bawah. Terus D22 ini ada X-nya, nilai X-nya. Terus B22 ini adalah nilai intercept. Nah, kita tarik ke bawah, dapat semua nilai Y baru. Selanjutnya, kita cari standar deviasi atau rumusnya STDEV, nilai delta V atau nilai Y-nya yang baru. Oke, udah dapat standar deviasinya. Teman-teman mau pakai yang baru, yang lama juga nggak terlalu masalah karena ini nggak jauh beda ya titik-titiknya. Bagus nih grafiknya. Ketika itu kita masukin slope maksimum dan slope minimum. Caranya bagaimana? Ya, ambil X awal atau di sini 2,8 kali 10 pangkat 13 dan X akhir 2,1 kali 10 pangkat 14 ini ya. Y awalnya sama seperti ini, yang ambil yang 1,49 dan Y akhirnya 6,67. Ini sama. Ini sama. Nah, bedanya yang ini.
grafik slope-nya. Kita tahu kalau slope maksimum ya teman-teman, ini adalah y-nya itu ditambah standar deviasi dari y awal, ditambah ya teman-teman, dia ke atas kan. Nah jadi yang ini, yang y akhir ini ditambah, ini y akhir ditambah standar deviasi, dan y awal ini dikurang teman-teman, standar deviasi. Begitu pula sebaliknya dengan slope minimum, y-nya ini malah ditambah yang awal, lihat tuh, ditambah standar deviasi, dan y akhirnya dikurang standar deviasi teman-teman. Oke, sampai sini clear. Lalu bagaimana kita mencari, kita mengimport grafik tersebut teman-teman, memplotting grafik, data-data tersebut ke dalam grafik. Kita ini aja, kita drag seperti ini, lalu kita insert grafik yang ini ya. Nah ini misalnya scatter. Oke. Ini terus kita kasih timeline. Nah lalu desainnya terserah teman-teman mau desainnya, tapi saya sarankan pakai ini equation. Pasti ini boleh bebas. Nilai R itu apa sih? Nilai keakuratan dari data itu, presisi, akurat mengenai garis-garis ini enggak timeline. Ini kan dekat-dekat semua jadi bagus nih, 0,9931. Semakin nilainya mendekati 1 semakin bagus. Lalu kita cari desainnya yang bagus ya teman-teman. Maksudnya yang bagus tuh nanti biar enak lihat ininya, kita pakai yang strip. Oke. Nah kenapa? Karena yang putus-putus itu buat masukin ke slope minimum dan maksimum. Nah kita select data, kita tambahin. Ini kita edit dulu, nanti ini namanya teman-teman namain bebas. Ini slope minimum, slope maksimum deh. Nah ini udah, masukin lagi minimumnya. Ini teman-teman tinggal drag yang ini ya teman-teman, ngambil di dalam table. Ini x, nilai x nya. Nah nilai y nya ya y setelah ditambah atau dikurang dengan standar deviasi teman-teman. Oke, kita dapat. Nah ini kan kok min doang, yang maksnya kehilang. Tadi harusnya di add ya, bukan diedit ya. Max ini x nya, nilai x nya, dan y ditambah atau dikurang. Nah dapat ya teman-teman grafik stopnya. Nah ya dapat. Nah kita cari trendline nya ya, maksudnya kita cari trendline lagi, kita hubungkan garisnya. Anda dapat dihubungkan, ini sama juga dihubungkan. Oke, seperti ini teman-teman cara buat. Nah sisanya teman-teman tinggal chart title, ini semuanya lagi terserah teman-teman. Oke.